pada saat itu NU kan masuk ke Mas Yumi nih, ya kan? Pada awal-awal itu kan. Terus kemudian barengan keluar sama dia, ya kan? Sama dia fokus di organisasi sosial kemasyarakatan. NU mendirikan partai politik baru kan itu kan. Nah, sebelum mendirikan itu ada statement bahwasanya NU itu dimanfaatkan oleh Partai Masyumi untuk mendongkrak suara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman sekalian yang nonton di malam hari, yang pagi ya pagi, yang siang gitu. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Sebenarnya kita mau bedah buku. Bukunya ini, teman-teman kalau bisa lihat, menyambut 1 abad NU. Ditulis oleh Haji Najmuddin yang beliau di depan saya kan itu. Nah, ceritanya sore tadi saya WA, Mas kita bedah buku kan itu kan. Dadaan. Saya kira kapan-kapan kan itu kan, enggak hari ini. Wah, pas saya itu spontanitas aja yang langsung kreatif. Iya, lebih keren. Oke, beliau ini Mas Haji Najmuddin, salah satu pengurus Gus Durian Solo dan lembaga Taklif Wan Nasr ya di PCNU Solo ya. Beliau ini lulusan UNS dan hari ini kesibukannya di Solo, walaupun rumahnya di Boyolali, di Pengging Boyolali. Jadi laju Mas ya. Ya. Amit Mas, ini agak dideketin. Oke. Sebelum kita masuk, Mas Haji coba jelaskan sedikit asal muasal buku ini Mas, dari dengan pribadi. Terima kasih Mas Hasan atas kesempatan yang diberikan. Buku ini sebetulnya kalau saya menyebutnya sebuah anugerah atau berkah dari silaturahim. Silaturahim itu kan menambah rezeki dan lain sebagainya. Nah, buku ini saya menyebutnya ya berkah atau anugerah dari silaturahim itu. Karena apa? Karena ya sejak awal saya tidak pernah untuk berniat untuk menulis sebuah buku. Malahan. Tapi saya lebih suka ya kayak gini, sharing, kemudian silaturahim ke para kiai atau teman-teman atau apapun yang saya anggap itu merupakan ruang belajar bagi saya, guru-guru bagi saya. Yang ya eman sekali kalau saya tidak bisa sowan, saya tidak bisa silaturahim ke beliau-beliau. Nah, kemudian dari sowan atau silaturahim itulah kemudian saya mendapatkan banyak cerita, banyak kisah yang kemudian ya lama-lama kok ketika terkumpul eman-eman. Iya, kalau di-share tidak dibuat menjadi sebuah buku. Yang sebelumnya sudah saya tulis di website pribadi. Online. Online sudah beberapa saya tulis, tapi kan itu acak, modelnya random. Kemudian saya coba susun menjadi sebuah alur, menggunakan alur tahun gitu. Jadi dari tahun katakanlah kalau ini kan temanya tentang sejarah, kemudian kata kuncinya ada sejarah, kemudian Islam di Surakarta, dan kemudian yang terakhir ya NU itu sendiri. Nah, saya coba merangkai ketiganya itu lewat alur tahun, yaitu sebelum Islam atau ketika Islam itu masuk di Surakarta, yang waktu itu masih menjadi wilayah Mataram Islam, sampai kemudian sampai sekarang karena studi kasusnya itu NU di Surakarta ya, yang saya sorot atau saya potret adalah bagaimana perkembangan atau dinamika organisasi NU itu sendiri. Khusus di Surakarta. Ya khususnya di Surakarta, tapi juga nanti akan merembet juga ke daerah-daerah lain
khususnya di Karisidenan ya, karena Surakarta ini kan bisa kita artikan kota, ya. Bisa diartikan juga Karisidenan. Kalau ini Islam secara umum dulu ya Mas ya, di Surakarta itu sedangkan menuliskannya gimana Mas pada saat itu? Kalau saya menuliskan Islam di Solo itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan Islam yang kalau saya tulis itu alurnya dari Demak. Di situ ada para wali songo yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di penjuru Nusantara ya. Bahkan kalau kita menyebut negara-negara hari ini tidak hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri, Malaysia, Filipina, Thailand dan Filipina. Nah itu pola yang ada di Islam yang ada di Kesultanan atau Kerajaan Demak itu kemudian ternyata polanya hampir sama dengan yang dilakukan oleh umat Islam di Surakarta pada hari ini ya. Saya menyebutnya misalnya ada beberapa amalan atau tradisi ya, ini terlepas dari nanti hukumnya bagaimana tapi saya menyebut ada pola-pola yang itu hampir sama ya. Misalnya ada skatenan itu di era Demak sebelum Mataram Islam itu juga sudah ada. Kemudian ada gerbek sawal, gerbek poso dan lain sebagainya itu juga sudah ada. Nah, kemudian ketika ditarik ya, di Demak itu kan sekitar 1.500-an ya, 1.500 atau 1.600 sekian itu bisa diralat. Sampai kemudian ketika di zaman Keraton Surakarta, di Kerajaan Surakarta itu sekitar 1.700 sekian ya. Itu kemudian Islam hadir di kota Surakarta dengan beberapa itu masih mereplikasi di era Demak, kemudian Mataram Islam, dan tentunya Islam di Surakarta itu juga memiliki ciri khas sendiri ya. Karena kita tahu Demak itu kan pantura ya, dekat dengan laut. Ya. Berbeda dengan misalnya kota Surakarta itu kan di tengah-tengah gunung, ada Gunung Lawu, kemudian di sebelah barat Merapi Baku, yang coraknya itu pasti ada yang khas. Bisa menyebutnya bisa. Tapi saya menyebutnya ini khasnya di kota Surakarta itu Islamnya seperti ini. Yang kemudian ketika kita berkunjung ke misalnya daerah Pantura yang itu di pesisir itu akan ada hal-hal yang sedikit berbeda. Ya pasti yang khasnya mereka yang khas di Surakarta. Bahasanya khasnya ya. Di Solo itu Islam memang disebarkan dengan pondok pesantren atau gimana Mas? Karena aku baca di situ Islam itu seakan-akan tidak bisa lepas dari pondok pesantren kan gitu. Terlepas nanti sebelum NU berdiri kan gitu. Di Solo itu cukup beruntung karena secara kekuasaan itu sang raja itu bukan dia memang memeluk agama Islam namanya juga Mataram Islam Kasultanan ya. Kemudian gelarnya aja Sayyidin Panatagomo ya Pak Rasidi. Dan PPD itu kan sebetulnya ya turunan dari Mataram Islam tadi. Nah, penyebaran di kota Surakarta itu menurut saya ada beberapa unsur yang mendukung, yang terutama tadi adalah soal raja atau di struktur elitnya tadi. Dia secara personal itu raja itu, bahkan kalau di zaman itu raja itu adalah sabda raja adalah sabda Tuhan. Maka rakyatnya ya akhirnya dengan cepat dengan mudah itu mengikuti agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, raja ini kemudian membentuk sebuah pranata atau lembaga yang di situ kalau di masa sekarang itu masih bisa kita lihat, bisa dari nama-nama daerah atau kampung, atau juga letaknya misalnya ada namanya daerah Kauman. Kauman itu kan daerah yang di situ letaknya dekat dengan Masjid Agung, dan juga di masjid-masjid yang lain itu biasanya
namanya Kauman, dan kemudian direplikasi di daerah lain. Kalau jenengan di situ ada masjid besar, biasanya di sekitarnya itu namanya Kauman, Kaum. Kemudian ada masjid agung ya masjid besar atau masjid jami. Kemudian ada namanya Mutinan. Kemudian ada namanya Mutihan, ya. Ada daerah Mutihan, Kauman, kemudian Pengulon. Pengulon itu maksudnya letaknya di kulon masjid. Nah itu struktur itu yang kemudian kalau dari segi struktur, misalnya kalau kita ada menyebutnya qadhi atau hakim. Kalau di zaman sekarang ada KUA. Nah itu di zaman kerajaan itu ada lembaga-lembaga yang tugasnya ya hampir sama dengan para petugas KUA di masa sekarang. Kan kalau di kampung kita kan sekarang menyebutnya ada Modin ya. Ya, itu sama Modin. Kemudian pengulu juga dan sebagainya. Itu yang struktur yang kemudian dibuat oleh raja itu atau lembaga-lembaga yang dibikin oleh raja yang notabene tadi merupakan penganut agama Islam, kemudian juga diaplikasikan di lapisan masyarakat. Oke. Kalau pondok pesantren itu sendiri Mas, mungkin. Pondok pesantren itu di Surakarta, kalau sepengetahuan saya itu yang paling awal adalah Jam Saren. Itu perintahnya ini ya, Kesultanan ya? Kesultanan. Yang dari ketika pindah itu tahun 1745 masalah ya, itu bisa jadi. Pindahan dari Kartosuro kan pindah ke sekarang ya. Dibalik aja ya, Surakarta, Kartosuro. Pindah, kemudian tidak lama kemudian PP itu satu membangun PP itu apa? Pondok pesantren. PP. Pakubuwono. Oke, sorry. Raja yang kedua atau ketiga kemudian membangun masjid, kemudian tidak jauh dari masjid itu membangun madrasah. Ada namanya Mambaul Ulum. Kemudian tidak jauh dari Mambaul Ulum itu juga ada pondok pesantren yang disebut Jam Saren. Kenapa disebut Jam Saren? Karena orangnya atau pengampunya atau kiainya itu bernama Kiai Jamsari. Beliau dari Banyumas didatangkan ke sini untuk kemudian menjadi pengasuh dari pesantren yang kemudian orang menyebutnya karena pesantrennya diasuh oleh Kiai Jamsari, kemudian disebut Jamsaren. Bahkan wilayahnya disebut daerah Jamsaren sampai sekarang. Nah kemudian dari pesantren tersebut itu yang kemudian menjadi salah satu yang paling besar menurut saya terkait dengan perkembangan Islam tidak hanya di Surakarta, bahkan sampai ke penjuru Nusantara. Bandulnya di Solo. Sebelum orang-orang itu kemudian tahu ada kerap ya, ada tahu mungkin ada Gontor, ada tahu dari Gontor itu kan pendirinya salah satu tribunnya kan di Solo. Kan pernah di Mambaul. Betul. Oke. Sambil diminum nggak apa-apa. Oke. Jadi pesantren itu emang menjadi role model dakwah pada saat itu ya. Untuk bagaimana mengislamkan secara damai dan sejuk kan itu ya. Iya. Kalau dari pengetahuan saya ini Pak, jadi pesantren itu merupakan sebuah konsep. Kalau di zaman Hindu Buddha dulu kan ada namanya cantri yang kemudian ya tadi kalau orang itulah hebatnya para wali songo atau ulama-ulama pada saat itu dia tidak serta-merta kemudian mengubah namanya misalnya menjadi madrasah dan lain sebagainya, tapi disesuaikan dulu misalnya santri tadi kemudian pesantren. Adapun kemudian ada istilah kemudian madrasah dan sebagainya itu kan siap. perkembangan zaman. Jadi saya juga salah satu orang yang pengagum ini Wali Songo yang benar-benar saat mereka kan nggak beliau kemudian turun dakwah ke Indonesia itu tidak langsung
apa namanya bahasa kasarnya menghabisi budaya di situ kan, masuk di situ menggunakan budaya itu pendekatannya itu termasuk ini apa wayang itu kan juga masuk ke sana. Oke, masuk ke NU Mas ya. Kalau di Solo sendiri NU pada awal-awal pembentukan itu apakah langsung ada di tahun 1924 ya? NU ya 24 ya. 26. Oh 26 sorry 1926. Atau berjarak waktu dulu bisa kemudian lahir di Surakarta. NU itu saya flashback ke pesantren tadi ya. Oke. Jadi embrionya NU itu adalah pesantren dan Gusmus kalau tidak salah itu pernah menyebut Mustafa Bisri ya. Mustafa Bisri atau Gusmus itu menyebut NU itu pesantren besar. Sebab apa? NU itu didirikan atau dibentuk dari berbagai pesantren dan kemudian jadi satu. Semacam wadahnya itu adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Nah di Surakarta sebelum ada NU otomatis sudah ada pesantren. Ya. Atau yang menjadi embrio nantinya dari NU itu adalah pesantren itu sendiri. Nah, di kota Surakarta tadi saya menyebut ada pesantren Jamsaren yang di kurun waktu setelahnya ya. Kiai Jamsari itu kan tahu 1700 berapa lah. Kemudian di era tahun 1900-an itu kan sudah berganti pengasuh namanya Kiai Idris. Kiai Idris kita ada Kiai Idris Jamsaren, beliau dimakamkan di makam haji. Kemudian di era Kiai Idris inilah yang kemudian terhubung baik secara sanad itu keilmuan ya, rantai keilmuan guru-guru ya kemudian juga sanad perjuangan. Sanad perjuangan yang saya maksud waktu itu kan ada kita itu masih di era kolonialisme. Jadi satu secara sanad keilmuan tadi sudah terhubung ya, nyambung gitu. Kemudian yang kedua adalah perjuangannya itu misinya juga sama, yaitu kemerdekaan bangsa. Nah, para ulama ini mereka tidak langsung menyerukan ayo berperang secara fisik, tidak, tapi kemudian berkaca dari perjuangan di Ponorogo dulu yang kemudian walaupun sudah besar, kemudian akhirnya tumbang juga ya karena ada beberapa kelemahan. Para ulama yang notabene dulu juga murid-muridnya atau mungkin para prajuritnya atau panglimanya di Ponorogo dulu itu kan mencar, kemudian mendirikan pesantren. Nah itulah yang kemudian menjadi embrio. Nah, di kota Surakarta itu salah satunya Kiai Idris Jamsaren dan di Jamsaren ini kemudian walaupun hidup di lingkup kota Surakarta itu dikelilingi jadi kan kita tahu ada benteng Westerbork. Jadi Belanda itu kemudian mereka itu sangat mengintai atau membatasi, mengintimidasi pergerakan khususnya kelompok Islam yang ada di kota Surakarta. Nah, raja ini ya walaupun dia orang Islam, tapi secara politikal dia kan kalah. Akhirnya ya tadi yang bisa bergerak secara senyap itu adalah para ulama lewat lembaga-lembaga entah itu madrasah Mambal Ulum ataupun Jamsaren ataupun pesantren-pesantren yang ada di sekitar kota Surakarta ini. Nah itu kemudian yang menjadi embrio dari sanad perjuangan tadi, sanad keilmuan kemudian sanad perjuangan. Nah dua hal tadi kemudian menjadi sebuah misi bersama atau menjadi pemicu lah ya, bukan misi bersama, pemicu lahirnya NU tidak hanya di Surakarta tapi di seluruh Indonesia. Nah di Surakarta itu pas awal NU itu kan lahir tahun 1926 di Jawa Timur, Jombang, di Surabaya ya, kalau lahirnya. Oh iya Surabaya, sorry. Nah di Surabaya lahir, kemudian waktu itu masih didominasi kiai-kiai dari Jawa Timur. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahab Asbor dan lain sebagainya. Sementara di Jawa Tengah, Jawa Barat apalagi Batavia ya, waktu itu kan masih terkooptasi tadi soal kolonialisme. Artinya pergerakan ini masih sangat terbatas. Nah, di Jawa Tengah pun itu baru beberapa daerah
seperti di Kudus, di Pati kalau nggak salah, di Pekalongan itu baru beberapa saja. Dan itu pun belum ada cabang. Kalau cabang yang sudah ada waktu itu adalah SI. SI Syarikat Islam. Syarikat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah. Waktu itu sudah berdiri dulu. Dan para pendiri NU ini dulunya juga beberapa ada yang pengurus SI, kemudian di Surakarta itu bahkan pengurus Muhammadiyah ya. Berarti NU itu sendiri pada saat itu kan masih belum berdiri ya. Terus kemudian akhirnya tahun 26. Sementara Muhammadiyah misalnya 12 ya. SI jauh sebelumnya. Itu anggota-anggotanya dari dua itu masuk di NU ya, ada yang sudah masuk di organisasi, ada juga yang non organisasi. Kemudian ketika ada NU berdiri, maka kan itu juga dibarengi kalau tidak salah dengan perpecahan SI. Ya, SI merah, SI putih, SI merah. Ketika ada konflik seperti itu, kemudian ya memicu yang Muhammadiyah juga kemudian dulu kan Kiai Ahmad Dahlan juga SI, urus SI. Kemudian ada kalau tidak salah di SI itu ada peraturan yang tidak boleh rangkap keanggotaan. Jadi harus SI saja, Muhammadiyah. Akhirnya yang Muhammadiyah ya akhirnya perlahan juga berkonsentrasi ke Muhammadiyahnya. Nah NU ini kemudian ketika muncul NU ini kemudian dia juga bergabung ke NU. Saya menyebut salah satu tokoh di Surakarta itu ada namanya Kiai Masud. Kiai Masud kalau jenengan pernah baca bukunya Takeshi Shiraishi ya, yang Zaman Bergerak itu sangat menarik ya. Jadi kalau ditulis di situ itu kan dulu pernah ada aksi demo yang dilakukan oleh para ulama ketika saat Nabi Muhammad satu itu, kemudian ya yang kedua ya sebetulnya soal ini sih ya lagi-lagi kolonialisme tadi ya. Kemudian momentumnya tadi soal Nabi Muhammad tadi juga ya. Kemudian lakukan demo. Nah, salah satu tokoh-tokoh yang waktu itu muncul kan ada Haji Misbah yang itu komunis Islam. Ada beberapa ulama-ulama yang kemudian banyak sekali dibuang di Dikul. Nah, itu kemudian beberapa tokoh itu ada yang ternyata juga pengajar Mambaulu. Seperti Haji Misbah, kemudian Haji Mawardi atau Kiai Mawardi itu mereka sampai akhirnya tidak dibuang ke Kidul, tapi kemudian dikeluarkan dari Mambaulu. Nah, Kiai Masud, kemudian Kiai Mawardi dan sebagainya ini ya mereka kalau saya menyebutnya ya radikal tapi terhadap kolonialisme sangat anti sekali. Tapi pada saat itu kolonialisme itu belum anti Tuhan. Cuma anti penindasan, anti kolonialisme, pergerakan kiri kalau kita bahas hari ini. Tapi ya itu para ulama kemudian membungkusnya menjadi sebuah perjuangan melawan kafir ya. Melawan kafir di Aceh kan juga sama, itu kemudian menyulut beberapa umat muslim lah, apalagi momennya ketika itu ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad, kemudian melahirkan aksi besar-besaran. Balik lagi Mas ke Solo kan ya. Saya baca bukunya Mas Aji itu NU Solo pada awal-awal sampai kurang lebih tahun 70-an itu banyak mengeluarkan bahasanya tokoh-tokoh yang masyhur lah saya tingkat nasional beserta dengan peristiwa-peristiwa yang itu juga mendongkrak Solo sendiri ya, lahirnya Ibnu, IPPNU dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa sedikit disinggung Mas. Yaitu memang tidak lepas dari kota Solo itu sendiri, kota Solo atau kota Surakarta yang memang sejak awal ini sudah menjadi pusat peradaban jauh sebelum Jakarta itu menjadi ibu kota. Itu kan Solo kemudian Yogyakarta itu kan sudah menjadi pusat peradaban sendiri. Bahkan jauh sebelum kota Jogja itu disebut sebagai kota pelajar, itu rata-rata orang itu kalau mau belajar itu ya larinya ke Solo. Saya pernah dengar kalau belum nyantri di Solo belum nyantri ya. Baik itu yang keislaman maupun ilmu secara umum itu larinya ke Solo. Saya menyebut misalnya Jam Saren tadi
kemudian ada Madrasah Mambaul Ulum, kalau tidak salah punya Kiai Saifuddin Zuhri. Ya. Saifuddin Zuhri itu salah satu santri juga, salah satu santri yang kemudian pernah menjadi Menteri Agama. Itu menyebut kota Solo waktu itu pesantren kota. Pesantren kota. Jadi pesantren, tapi dengan keunikannya dia berada di sebuah kota. Tapi dengan meskipun berada di lingkup kota, tapi pesantren yang ada di kota Solo itu ya hampir sama dengan pesantren yang kita temui pada hari ini. Bahkan kan dengan segala kemajuannya waktu itu ya agak melampaui zamannya lah. Misalnya soal kurikulumnya di Mambaul Ulum waktu itu sudah berani memperkenalkan ada ilmu-ilmu umum, fisika dan lain sebagainya. Bahkan pertama, Mas. Iya, ada, ya mungkin kalau pertama di Teguh Irung juga ada, tapi yang secara apa ya, mengenalkan, yang secara intens, kemudian juga tokoh-tokoh atau alumninya itu juga kemudian tadi saya sebutnya muncul dari kota Surakarta. Misalkan ada Pak Ahmad Baikuni yang dari Mambaul Ulum itu yang kemudian jadi ahli nuklir dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya ahli agama, tapi juga ketika lulusannya itu jadi tokoh-tokoh umum juga bisa. Nah kalau dari NU itu sendiri di Surakarta itu secara pusat peradaban, kemudian kan banyak datangan pembelajar atau tokoh-tokoh yang itu potensial ya dari daerahnya masing-masing datang ke Solo. Nah di Solo ini kemudian meskipun secara apa ya, saya menyebutnya secara kultur itu tidak mendukung, atau secara potensi massa itu sebetulnya tidak mendukung NU di tahun-tahun tersebut. Waktu itu kalau tidak salah yang ini kalau berbicara lewat ini ya, data dari pemilu misalnya. Pemilu itu tahun 55 di Solo itu yang menang PKI, komunis. Kemudian PNI, kemudian Masyumi, baru NU. NU itu ya walaupun 4 besar tapi sangat sedikit sekali. Ya itu kan seperti itu. Muhammadiyah kan waktu itu belum tidak memang tidak membuat partai politik. Jadi ikut ke Masyumi pada saat itu. Saya menghitungnya dari angka konstituen atau para pemilih di pemilu 55 itu petanya seperti itu di kota Solo, dan mungkin di Karesidenan Solo Raya hampir mirip orangnya seperti itu. Yang pertama itu malah komunis ya, PKI, kemudian PMI, Masyumi, baru NU. Nah NU secara jumlah massa ini sebenarnya sedikit ya. Tapi massa yang sedikit ini kemudian karena tadi fasilitas ada beberapa sekolah mendukung. Kalau sampean pernah tahu NDM? Ya, NDM dekat ini kan di Kauman itu. Itu kan kalau zaman itu ya, kalau tokoh-tokoh putri dari berbagai daerah itu kalau mau sekolah yang keislaman yang khusus putri ya baru di NDM itu. Ya maka ya nggak salah kalau kemudian lahir tokoh-tokoh perempuan dari NDM. Banyak itu dari NU, entah itu dari Muhammadiyah, banyak yang lahir dari situ. Nah, itu kemudian yang saya menyebut di buku saya itu Kota Solo, meskipun tadi secara basis massa ya, dari basis massa politik dan sebagainya itu sedikit, tapi kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang itu bisa berbicara di level nasional. Oke. Apa namanya? Saya mau tanya yang ini, mungkin agak sedikit sensitif ya. Jangan menyebut di buku itu pada saat itu NU kan masuk ke Masyumi ini, ya kan? Pada awal-awal itu kan. Terus kemudian barengan keluar sama Muhammadiyah, ya kan? Muhammadiyah fokus di organisasi sosial kemasyarakatan. NU mendirikan partai politik baru kan itu kan. Nah, sebelum mendirikan itu ada statement bahwa NU itu dimanfaatkan oleh Partai Masyumi untuk mendongkrak suara. Dan tadi disebutkan di situ datanya pada saat itu wakil NU di sana itu cuma 2 katakanlah. 8 ya. Terus kemudian saat membahas sendiri 45. Itu lebih ya 45. Itu bisa mungkin disinggung sedikit. Jadi gini. Masyumi itu kan sebelum jadi partai politik
itu merupakan lembaga gabungan dari berbagai ya semacam MUI-nya lah zaman sekarang. Jadi di zaman Jepang itu kan lembaga-lembaga atau ormas itu kan dilarang, dibubarkan semua, kecuali kemudian ya karena politiknya Jepang kemudian membentuk satu, dulu kan ada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, kemudian yang berkembang menjadi Masyumi. Ketuanya, ya pemimpin tingginya ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian karena sudah sepuh diwakilkan sama Kiai Hasyim. Nah, sebetulnya yang kalau berbicara para pendiri Masyumi ini ya founding father-nya salah satunya dari NU. Tapi kemudian perkembangannya kan gini. Ada lembaga-lembaga, ada tokoh perseorangan yang kemudian di situ menjadi satu di Masyumi, ya. Saya menyebutnya itu. Jadi misalnya NU, kemudian ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PSI dan sebagainya, yang itu dari lembaga. Tapi juga ada tokoh-tokoh yang dia tidak mewakili lembaga sendiri, tapi di situ dia juga mendapatkan suara bahkan pengaruh yang lebih besar daripada lembaga itu sendiri. Bayangkan yang satu orang dia tidak memiliki massa, tapi kemudian ini ada beberapa lembaga tadi yang dia masuk di situ, kemudian dia punya memiliki massa yang lebih besar, tapi dianggapnya sama di situ. Nah ini kemudian yang di pemilu 55 puncaknya, sebelum 55 ya, ketika membentuk badan konstituante itu kan ya perhitungannya polanya seperti tadi ya, walaupun NU misalnya memiliki massa berapa juta, tapi ketika di Masyumi ya harus menaati peraturan yang ada. Dan kemudian ya tadi misalnya hanya 8. Ini kalau kita ngomong dari konteks politik. Kemudian ya dari mungkin kekecewaannya tidak hanya itu, tapi juga kalau saya melihatnya di Masyumi polanya itu meskipun ada pimpinannya ulama, tapi ulamanya ini hanya kemudian menjadi semacam pajangan saja. Ya, gue patut-patut. Mendulang suara lah. Isi ulama. Tapi ya pelaksananya ini kemudian dia melaksanakan sendiri tanpa ada ya arahan dari ulama-ulama. Nah itu kemudian yang menurut saya itu menjadi faktor paling penting. NU kemudian kenapa harus keluar ya? Pasti ini konteksnya kan politik ya. Kemudian 55 menyambut 55 NU 52 kan keluar. 55 keluar ya di hasilnya ternyata terbukti bahwa yang selama ini NU ya tadi mungkin bisa dengan maksud adalah dimanfaatkan potensi suaranya, tapi kemudian secara aset dan sebagainya tidak ada. Nah ketika NU kemudian berdiri sendiri menjadi partai politik, ya saya rasa itu merupakan langkah strategi karena secara pro kontra ataupun plus minusnya pasti ada. Kalau politik menjadi dari ormas sosial kemasyarakatan ya, menjadi politik itu kan konsekuensinya nanti pasti kerja-kerja organisasi ini akan terarah atau terkonsentrasi kepada kerja-kerja politik. Bagaimana nanti biar memenangkan pemilu tahun depan dan sebagainya. Kemudian dilupakan ini misalnya soal gawe sekolah, gawe rumah sakit, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya caranya menang lah. Nah itu kemudian yang tidak terjadi di misalnya di Muhammadiyah meskipun ya secara politik mereka masih menyampaikan suaranya, tapi mereka masih memiliki ranah yang itu mereka bisa garap dan ya bisa kita lihat fokus di sana. Bisa kita lihat dari teman-teman Muhammadiyah kita bisa belajar. Wah, saya ini kok rumah sakitnya loh. Oke. Mungkin terakhir Mas, closing statement. Saya mungkin sedikit mengarahkan ke bagian yang masukan jenengan untuk hadirnya buku ini kepada NU hari ini. Terkhususnya generasi muda. Karena tadi saya pernah sedikit di awal bahwasanya banyak berdiri beberapa lembaga dan Banom yang kemudian di Surakarta dan banyak tokohnya, dan kita coba kontekskan hari ini.
ya sejarah itu kan atau buku ini itu saya tulis sebagai atau niatan saya untuk kalau istilahnya itu biar tidak ada paten obor. Apa? Biar tidak ada paten obor. Oke, paten obor. Paten obor biar obor tidak mati ya. Maksudnya ketika generasi saya mungkin ada juga yang tidak mengenal generasi yang ada di era ayahnya atau kakeknya. Nah, saya mencoba menulis ini ya tadi menghadirkan cerita masa lalu ya, atau tadi sejarah yang biar generasi misalnya generasi saya atau syukur-syukur yang ada di nanti generasi mendatang itu biar tahu dinamika atau sejarah yang terjadi di masa lalu. Dan sejarah itu tentu tidak selalu berkutat dengan hal-hal yang baik saja. Ya, jelas. Pasti ada sisi negatif, ada sisi kecemplung sumur, ada sisi diapusi, ada sisi jaya dan sebagainya. Nah, saya mencoba menuliskan buku ini ya memang sebagai ibroh atau tadi ya biar pengingat. Ya memang sebuah organisasi apapun itu pasti mengalami fase-fase itu. Nah, di NU itu sendiri ya sempat mengalami masa jaya, khususnya ketika dia di era pasca kemerdekaan sampai kemudian tahun 70-an ya, dan kemudian mengalami titik baliknya ketika dia di era Orde Baru ya siapapun hampir organisasi hampir sama mengalami dia penekanan lah. Ada apa namanya ditutup lah dan sebagainya dari apalagi NU waktu itu adalah partai politik yang notabene menjadi oposisi utama Golkar. Semakin parah. Di saat ormas-ormas lain itu tiarap, NU itu waktu itu bahasa oposisi tunggal, ibaratnya pasang badan. Ketika ada pemerintah ya ini kan sampai pemerintah kemudian membuat namanya 3 partai aja kan. P3, kemudian Golkar sama PDI. Nah, NU kemudian dikandangke. Wis banyak lah kalau saya ditulis di sini itu tiba tim ketipan tonggo. Era-era suramnya lah. Bahkan kan ya layang itu ya orang ya. Dan saya sangat bersyukur NU bisa bertahan di era itu sampai kemudian sekarang masih ada, bahkan semakin berkembang ya. Itu saya sangat bersyukur sekali, dan itu tentu tidak lepas dari peran para ulama atau para tokoh-tokoh yang di situ bisa dia memainkan perannya. Jadi di era Orde Baru ini kalau sampai menentang langsung ya tergilas, tapi kalau ikut-ikutan ya malah keblasuk. Kayak sobalik. Nah, ini menjadi penting di tahun 84 kemudian NU menyatakan khitohnya. NU yang dulu merupakan partai politik kemudian fusi ke P3 di tahun 84 kemudian menyatakan kembali sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang meskipun demikian ya sampai sekarang masih belum bisa lepas belum bisa lepas dari pernah menjadi partai politik yang ya itu kan biasalah ya. Nyemplung maka dari itu di era sekarang saya melihat NU yang sangat progresif, NU yang progresif kemudian juga mampu menyesuaikan dengan zaman. Inilah kemudian yang saya sebut tadi kepandaian dari para ulama tadi. Mereka bisa menyesuaikan sesuai zaman juga makanan, zaman waktu makan juga tempatnya. Yang terakhir adalah buku ini saya ingin ibarat saya terus semangat saya sering menyebut seperti puzzle. Teman pernah bermain puzzle itu kan ada satu-satu ya, beberapa rangkaian yang harus kita susun. Bagian-bagian yang harus kita susun. Nah, saya menyebutnya buku ini ya hanya ya semacam mungkin 1 atau 2 bagian dari puzzle saja yang
sisa puzzle-puzzle yang lain itu masih bisa disusun atau bisa dicari oleh yang lain. Nah, ya saya berharap dari buku ini ya tidak berhenti sampai sini. Walau dari saya sendiri ataupun dari orang lain yang semoga nanti bisa melengkapi hasanah ya, baik itu tentang NU ataupun keislaman khususnya di Kota Surakarta itu sendiri. Itu mungkin Mas apa namanya yang dan teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan. Kapan-kapan kita bisa jumpa lagi dengan apa namanya bahasan-bahasan yang lain kan mungkin itu. Kalau teman-teman mau ada saran juga kita harus bedah buku apa dan siapa tokohnya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah kan gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman bisa share video ini nanti kepada teman-teman yang lain yang sekiranya ini nanti bermanfaat kan gitu kan. Kalau saya ini perkataan senior perahmatan gini, wes melu wae organisasi sing berdiri sebelum zaman merdeka. Artinya dia udah teruji kan. Baik kepatuhan ya, baik dedikasi, pemikiran dan lain sebagainya, keistiqomahan dan lain sebagainya. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.